Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika imam an-nas Sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka hamidun majid. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji adalah milik Allah. Langit dan bumi serta sisinya milik Allah, termasuk tubuh kita milik Allah. Semua ini milik Allah, subhanallah. Dari lahir sampai detik ini kita bisa bernafas, angin, oksigen yang kita hirup pun adalah milik milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Inna lillah, sungguhnya kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kami semua, langit dan bumi serta seisinya, dalam perjalanan kembali pada Allah. Titik kehancuran, yaitu kiamat. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berhadapan dengan siapapun, ini melanjutkan kajian yang sebelumnya. Ingat, siapapun itu ujian buat kita. Dan ujian yang terberat adalah orang yang terdekat, subhanallah. Kita punya pasangan hidup, kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya tetangga yang dekat dengan kita. Itulah ujian yang terberat. Karena setiap hari, setiap saat kita bertemu dengan mereka. Bagaimana kita menghadirkan Allah Azza wa Jalla bahwa apa yang kita hadapi adalah disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membuka hati dan pikiran kita dan Allah memberikan cahaya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya masuki materi itu semua, saya mengingatkan ini kami akan ada rencana khususnya yang di Jakarta Selatan dan sekitarnya bisa hadir insya Allah. Nanti malam kita beriktikaf di Masjid Al-Husna. Dan mudah-mudahan bisa hadir karena hari-hari ini hari-hari yang mahal. Kita banyak beribadah termasuk puasa. Dan kita banyak beribadah insya Allah termasuk i'tikaf. Nah, itulah redaksi Al-Quran wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi waktu malam-malam 10. Waktu malam-malam 10 adalah dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Maka kita budayakan, kita sosialisasikan walaupun belum menjadi budaya, budaya di Indonesia untuk beriktikaf. Yang sudah menjadi budaya Indonesia adalah malam-malam Lailatul Qadar. Nah, kita mencoba untuk lebih dia dan lebih dari itu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa hadir nanti mulai dari jam 9 sampai salat subuh. Kita nanti akan salat tahajud, salat tasbih, salat taubat dan seterusnya insya Allah. Baik, kembali lagi tadi materi yang sebelumnya sudah kita singgung bahwa kita punya ujian yang terberat, yaitu orang yang terdekat. Pertama adalah kalimat ujian itu sendiri. Ya. Fitnah itu adalah ujian. Lihat redaksi Al-Quran, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Ini orang yang kita dekat, yang kita cintai. Kemarin kita sudah membahas kalimat Khalil, ya. Kemarin kita sudah membahas kalimat kata-kata Khalil, yaitu kekasih Allah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Bagaimana ujian yang terberat karena Nabi Ibrahim sudah selesai urusan dirinya, betul-betul menunjukkan ya Allah, aku lebih cinta Allah daripada tubuhku. Tapi dibenturkan lagi oleh Allah, diuji lagi. Apakah Anda mencintai harta Anda, rumah Anda yang begitu nikmat, yang begitu subur, dibanding negeri yang sana, yang sangat tandus? Anda tinggal pilih mana. Perintah Allah, kamu harus berangkat dengan istri anakmu ke lembah yang tandus. Subhanallah. Ini ujian yang terberat ketika dua pilihan. Negeri yang subur, nikmat, semua serba ada dari Syam, Palestina, disuruh ke Mekah yang tidak ada satu tumbuhan pun hidup. Bukan hanya tempat, rumah, tapi disuruh membawa istri dan anak. Seakan-akan membawa istri dan anak ke tempat yang sengsara. Diuji di situ.
kebanyakan kita, hampir semua kita, kita mencintai diri kita, iya. Ketika kita berinteraksi dengan istri dan anak, ya sudah saya ngalah. Yang penting pasangan hidup kita senang, anak kita senang, saya menderita tidak apa-apa lah. Kira-kira gitu. Nah, orang menikah, mempunyai anak, pasti suami istri akan mengatakan yang penting anak. Dia bisa ngalah. Nah, sekarang ujian itu dilibatkan anak dan istri. Perjalanan begitu jauh, ribuan kilometer, sampai di negeri yang standus, di Wadi Zarain, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, perintah lagi, disuruh meninggalkan anak dan istri. Berat. Disitulah Nabi Ibrahim menangis, istrinya menangis, anak menangis. Menangis dalam bahasa Arab Baka ya Beki, maka redaksi Al-Quran, lembah itu namanya lembah Bakkah, yang sekarang disebut dengan Makkah. Allah. Karena bicara perasaan, rasa. Kalau fisik oke lah. Tapi bicara perasaan, sulit sekali. Seandainya Bapak Ibu menjadi pengurus masjid, berandai-andai. Terus, atau pengurus pengajian, berandai-andai. Kita kumpul rapat bagaimana pengajian ini. Kita kumpul rapat bagaimana apa masjid ini, apapun namanya, atau yayasan sosial, bagaimana apa taruhlah yayasan aksi bangsa, yayasan aksi bangsa gimana supaya orang-orang di pedalaman masuk Islam, bagaimana dakwah kita kita berarti ketika kita rapat, waktu kita kita sedekahkan, pikiran kita kita sedekahkan, ya kan, visi kita kita sedekahkan, kita hadir di situ, sedekah waktu, sedekah pikiran. Kita harus kumpul duit ini gimana? Oke, kita kumpul duit. Anda sedekah harta, tolonglah pengurus masjid, kita kumpul duit buat beli karpet, karpet itu dijelek, berandai-andai kan. Atau pengurus yayasan, aksi berbangsa, wah ini harus punya dana kita, kita berangkat ke sana butuh dana. Kita harus beli sampan. Dulu sebelum yayasan aksi berbangsa ada, kita harus punya sampan. Sampan itu harganya yang di sungai itu 48,5 juta. Saya ingat sekali itu. Subhanallah, itu dulu kan, awal-awal masuk mentawai. Kita harus mengeluarkan harta kita dalam berjuang. Tidak bisa tanpa tanpa harta mau berjuang bagaimana? Nah, Anda bisa sedekah itu semua. Bisa sedekah yang tadi saya sebutkan tadi. Harta kita, waktu kita, pikiran kita. Tapi ketika berkaitan dengan perasaan, wah, berat. Sungguh berat. Karena perasaan. Oke, suami istri, udahlah pakai uang saya saja, udah pakai uang. Gak apa-apa, ambil uang. Anda bisa bersedekah harta Anda. Pada anak bisa. Ini buat kamu nak, dari bunda, dari ayah. Suami istri juga gitu. Suami ini buat kamu. Udah nggak usah aku punya uang. Bisa bersedekah tuh dengan harta. Tapi perasaan belum tentu. Perasaan itu Masya Allah, berat. Anda berjuang dengan harta bisa, dengan pikiran bisa, dengan fisik kita bisa. Saya pernah hampir menitikan air mata. Udah nangis sebetulnya. Ketika membangun masjid dulu Islamic Center. Saya bangun masjid Islamic Center di Tegal. Ya, ada orang datang bilang, Pak Ustaz Arifin saya nggak punya uang. Nah, terus saya ingin sekali bersedekah, tapi nggak punya uang. Oh, enggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, saya mau sedekah. Hari ini saya tidak kerja. Dia kerja cuma reparasi jam di pasar, yang pasar-pasar jadul itu. Saya mau kerja tapi jangan digaji. Kerja kulit. Wah, itu luar biasa. Waktunya, tenaganya, pikiran, semua. Karena dia tidak punya harta. Bisa tuh. Subhanallah. Kalau di kampung-kampung, ya, kita bangun masjid atau bangun sesuatu, itu tetangga-tetangga kadang-kadang bawain singkong rebus gitu ya, bawa apa pisang rebus ataupun apa, atau bikin kopi. Oh di Jakarta ini pengalaman saya mau satu pun nggak ada, cuek banget.
nggak ada kebersamaan beda di kampung dan di kota ya, gitu kan. Jadi apalagi ada orang yang mau nyumbang tenaganya, pikirannya, badannya. Nah, nah ini bicara perasaan itu lebih mahal. Subhanallah. Maka itu ada hadis laisal wasil bil mukafin walakin idza qadat rahimahu wasalah. Orang yang bersilaturahmi itu bukan yang datang kepada orang yang baik-baik saja, yang membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, itulah yang kita datangin. Jadi orang silaturahmi itu kepada orang yang memutuskan. Karena bicara perasaan, Allah mau melihat pride Anda di atas Allah atau di bawah Allah. Subhanallah. Harga diri Anda di atas Allah atau di bawah Allah. Yang sombong pasti nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Tidak mungkin. Yang ada ribut. Enggak. Sorry ya. Ke situ. Nggak mau saya. Sorry. Nggak bakal mau. Siapa dia? Nah, kan gitu. Jadi Anda bisa sedekah harta, bisa sedekah pikiran, bisa sedekah badan Anda, bisa duduk rapat tentang sosial, tapi bicara perasaan. Ini pengalaman saya sudah jauh-jauh sampai hutan, tentu jutaan rupiah kita. Nyebrang laut aja udah berapa? Dulu 15 jam, minimal paling cepat 12 jam. Nah, sekarang naik speedboat lebih cepat, 7 jam. Sampai sana masuk lagi ke hutan, jalan kaki 8 jam. Sampai di sana dihina caci maki. Kalau ada orang, dasar kamu, wah ada binatang kayak gitu kan. Ini lebih hina daripada itu. Diancam dibunuh. Itu perasaan kita tuh. Ya Allah udah capek sini. Enggak. Ada Allah. Itulah berjuang berinfak dengan perasaan itu jauh lebih berat daripada berinfak dengan harta. Kalau orang pelit itu sudah tidak akan mampu berinfak dengan perasaannya. Nah sekarang kita lihat Nabi Ibrahim. Saya kalau membaca kisah Nabi Ibrahim kita bisa nangis. Bayangkan kita bayangkan kita meninggalkan anak dan istri dalam keadaan tidak ada air. Dengan logical thinking, mati. Di depannya adalah kematian. Maka Siti Hajar lari-lari dari sana dari Sukal merasa usaha. Siti Hajar tidak mengatakan, ya Tuhanku, aku ini istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Rasul engkau, masa nggak dikasih sesuatu? Bahasa gaul kita KKN gitu. Nepotisme. Enggak, dia usaha. Tidak aja karena kedekatan Nabi Ibrahim akan dikasih dispensasi. Enggak. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Anaknya pun kepanasan itu Ismail. Sampai kakinya membentur-benturkan ke bumi. Ya akhirnya sayap malaikat dihentakkan ke bumi keluar Zam-Zam. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perasaan Nabi Ibrahim, perasaan istri anaknya. Itu perasaan. Dan yang terakhir titik klimaks yang menyembelih anak. Uh, saya nggak kebayang Allah. Maka diabadikan dia menjadi Khalilullah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah. Balik lagi kita. Depan kita ada pasangan hidup kita. Depan kita ada kawan-kawan kita. Depan kita ada anak kita, keluarga kita, saudara kandung kita. Kita difitnah, disakitin, diomongin. Astagfirullah. Ini kan jadi masalah. Mereka ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Bagaimana redaksi Al-Quran? Waj'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Mampukah Anda bersabar dan Allah Maha melihat, Maha mengetahui.
Isi hati pikiran Anda, Allah Maha mengetahui apa yang Anda kerjakan, Allah Maha mengetahui apa yang Anda katakan. Semua Allah Maha melihat. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang, ada Allah. Sehebat apapun akhlak kita, sehebat apapun perilaku kita, tetap aja ada yang menghina kita, tetap aja ada yang menfitnah kita. Subhanallah. Kurang baik apa akhlaknya Rasulullah SAW. Dihina, difitnah. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, semua Nabi. Tidak ada satu Nabi pun tanpa dihina, disakiti. Tidak ada. Semua Nabi dihina, difitnah. Semua. Karena kalau kita lihat fitnahnya dari orang yang terdekat. Nabi Muhammad SAW dihina, disakiti dari orang-orang terdekat itu Arab Quraisy. Itu ini berat. Gitu. Rasul yang pertama Nabi Nuh dihina, difitnah, diomongin dari orang terdekat. Nabi Nuh itu Rasul pertama. Kalau Nabi Adam, Nabi pertama. Kalau Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Difitnah oleh istrinya, difitnah oleh anaknya, disakiti oleh anak istrinya. Nabi Lut, begitu juga. Maka istri kedua Rasul ini dimasukkan ke api neraka. Jangan mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa mendidik anak dan istri. Dia, Rasul pasti tahu. Tapi kan hati bukan milik manusia, tapi milik Allah. Mudah-mudahan kita, nah, bagaimana cara uh, menyelesaikannya? Lihat tahun saya, kita tidak akan bisa menyelesaikan yang sifatnya eksternal kalau kita belum menyelesaikan yang sifatnya internal. Kita tidak bisa mengalahkan yang faktor luar kalau kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berdamai dengan yang di luar kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Maka nomor satu, bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Kalau kita bawaannya emosian, bawaannya temperamental, bawaannya gampang baper, bawaannya gampang marah, bawaannya sering ngumpat, sering maki-maki, ya jelas tidak akan bisa. Anda sendiri belum bisa menyelesaikan diri Anda. Bagaimana dengan orang lain? Yang gampang, sangat mudah. Hujan turun, hujan lagi. Jemuran nggak kering-kering. Duh, mendung terus nggak ada matahari. Dia ngomel. Orang yang seperti ini udah jelas dia tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri, bagaimana akan menyelesaikan orang lain. Orang yang seperti ini jelas pasti banyak benturan dengan orang lain. Itu pasti. Karena lemah, di dalamnya itu lemah. Dengan hujan saja dia tidak lulus ujiannya. Dengan hujan. Bagaimana dengan yang lainnya? Sebentar Pak ya, sebentar Bapak Ibu. Ini kebetulan saya sedang di pondok pesantren, Maghfirah. Jadi saya sedang ya. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan bahwa betapa orang itu harus menyelesaikan dirinya sendiri, baru menyelesaikan orang lain. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan diri kita, yang ada bukan menyelesaikan, menambah masalah. Kalau bahasa gaulnya troublemaker. Siapakah troublemaker itu dalam masyarakat? Yaitu yang tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri, akhirnya menyebabkan orang lain jadi susah. Orang yang ngamuk, maki-maki, dan berbuat keonaran karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jelas dia akan menularkan kepada yang lain. Cuman, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam diri kita ada yang disebut dengan nafs, itu nafsu. Nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Eh, Wa nafsu wa ma sawaha fa'alhama fujuraha wa taqwa. Nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan, nafsu yang mengajak kepada ketaatan. Dua nafsu ini yang harus kita paham. Oh, saya lagi marah. Saya lagi didominasi oleh nafsu keburukan, nafsu kemaksiatan.
namanya fujur. Wa alhamaha fujura wa taqwa. Oh, Anda taat ibu-ibu, bapak-bapak sekarang mendengarkan ceramah saya. Anda lagi didominasi oleh nafsu takwa, jiwa takwa. Jadi kita harus bisa memotret diri kita sendiri. Hajar juga tuh orang. Orang hajar ya. Dia lagi didominasi oleh fujur. Lu jual gua beli, walaupun gua borong. Ujung kaki lu sampai ujung rambut, ujung sampai kaki. Aneh borong semuanya. Kepala ente juga saya bisa beli. Ini pernah diucapkan oleh orang saya dengar. Astagfirullah. Karena dia punya duit ngomong begitu. Allah, Subhanallah. Orang seperti ini dia akan punya masalah dan apapun. Gak ada orang pun dia udah punya masalah. Gak ada orang aja dia punya masalah. Dia masuk kamar mandi, terus tiba-tiba ada sabun di bawah. Siapa lagi naruh sabun di sini? Belum ada apa-apa udah ngomel sendiri tuh. Ya orang tidak mendapatkan an-nafsul maut main, tidak mendapatkan jiwa yang tenang. Dia punya harta pun, punya jabatan tinggi pun, waduh, susah. Wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Yang berbuat dosa, dia bikin susah hidupnya sendiri. Apa iya kita pikirkan orang yang punya rumah bagus, mobil mewah, hidupnya happy-happy? Yes, belum tentu. Kadang they have, tapi they have problems. Gitu kan. Kalangan orang kaya, orang punya, tapi punya masalah yang berat. Subhanallah. Inilah yang harus kita antisipasi. Nah sekarang bagaimana motret diri kita? Bagaimana menyelesaikannya? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selalu saya cerita di pengajian-pengajian betapa dahsyatnya kita belajar tentang who am I. Jadi eh, siapa diri saya harus melihat teks Al-Quran dan hadis. Semua eh, kembali pada Al-Quran hadis. Al-Quran yang mengetahui siapa kita. Allah yang maha menciptakan kita. Sekarang kita kembalikan pada Al-Quran. Ya, lihat. Ketika kita diinstruksikan oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang gampang saja, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, yaitu Allah, hasil aku mengingat kamu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kita akan dibimbing oleh Allah. Dibalik, bagaimana kalau orang melupakan Allah? Apakah Allah lupa kita? Mustahil. Allah tidak akan lupa kita. Allah mustahil melupa kita. Mustahil. Jadi, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan Anda mengikuti seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Yang mudah saja. Jadi kalau kita lupa Allah, kita lupa terhadap diri kita sendiri. Jadi kita lupa terhadap diri kita sendiri. Mohon maaf, ya, bahasa saya agak kasar. Oh kita ngeliat di jalanan ada orang yang gila, dia tidak berpakaian, dia lupa terhadap diri sendiri. Oh, ini yang ekstrim, gila. Oke, yang satu lah, kita ngeliat di pinggir jalan ada orang ngamuk, mukul kaca mobil, ngamuk-ngamuk. Dia lupa, malu, dia bikin malu diri sendiri. Sekarang, di sini yang harus kita pahami Bapak Ibu Insyaallah. Betapa orang itu melupakan Allah sehingga dia lupa terhadap siapa kita itu lupa. Nah, ini perintah Allah. Di dalam Al-Quran ada istilah nafsul lawam, jiwa yang selalu ngumpat, jiwa amarah bisu, yang mengajak kepada kemaksiatan. Diam diri kita.
Jadi tidak ada manusia yang bersih. Kenapa? Ada jiwa itu. Mohon maaf, dipakai bahasa yang ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita, apakah tidak ada nafsu? Al-Quran mengatakan, walaqad hamma bi wa hammat biha, walaqad hammat bi wa hamma biha. Tidak ada hawa nafsu, tapi bisa menguasai. Jadi sifat nafsu itu ada. Nah, sekarang kita memotret diri kita sendiri. Ketika kita berbuat salah, apakah kita langsung beristighfar atau mengatakan itu hal yang biasa? Saya salah berbuat dosa apapun. Habis marahin anak, ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa tadi saya marah? Ada nggak itu? Kalau ada itu, Masya Allah, masih bagus. Daripada dia marah-marah, tapi dia tidak merasa salah. Subhanallah. Kenapa dia marah-marah? Sebetulnya dia melupakan Allah. Bukankah redaksinya kami jadikan sebagian terhadap sebagian lain sebagai ujian. Mampukah Anda bersabar dan Allah Maha mengetahui. Jadi lupa seakan-akan tidak ada Allah. Maka kalau merupakan Allah, bukan Allah lupa. Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Oke. Betapa banyak perintah-perintah dalam Al-Quran yang diabaikan oleh orang Muslim, karena perintah-perintah itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sebentar ya, bro. Karena apa? Ketika orang melihat perintah hanyalah sholat, dia sholat. Melihat perintah puasa, dia puasa. Melihat perintah sedekah, dia sedekah. Zakat. Tapi ada perintah-perintah Allah yang kita abaikan. Padahal itu amat sangat banyak sekali. Bahkan lebih banyak daripada perintah sholat, lebih banyak daripada perintah zakat, lebih banyak daripada perintah puasa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa memotret diri kita? Itu yang terpenting. Maka kalau kita tidak bisa melihat diri kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah orang lain? Istri kita, suami kita, anak kita, itu semua ujian buat kita. Nah, bagaimana menyelesaikan ujian itu kalau kita sendiri ujian dalam diri kita belum belum selesai? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, balik lagi tadi. Lihat teks-teks di dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat amat mudah sekali. Di dalam teks-teks Al-Quran banyak perintah-perintah langsung atau tidak langsung. Perintahnya adalah disuruh berpikir gitu. Secara perintah itu ada bentuknya instruktif atau bahasa Arabnya fi'il amar, ada isyarat gitu. Yang sangat mudah. Seandainya Bapak datang ke rumah terus ngomong gini, kok mejanya berantakan banget ya? Mejanya berantakan. Itu tidak bukan fi'il amar, bukan apa, bukan perintah. Itu namanya khabar. Mejanya berantakan. Kalau bahasa Arab jumlah ismiyah udah itu informasi aja. Oh, mejanya berantakan. Tapi ketika seorang suami ngomong gitu, itu kan secara tidak langsung perintah kepada istri beresin mejanya, kira-kira gitu. Di dalam Al-Quran itu begitu banyak dan kita abaikan. Sekarang kita abaikan amat sangat banyak. Bahkan kadang-kala perintah yang nggak bisa masuk akal kita. Disuruh melihat kejadian yang nggak mungkin kita lihat. Maksudnya gimana? Yang nggak alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gimana? Jangankan kita Nabi Muhammad pun tidak sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat perang apa orang membawa pasukan gajah. Orang masih bayi itu kan dilahirkan yang disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah karena waktu itu ada peristiwa itu. Terus disuruh ngelihat apa yang dilihat. Karena kan ada bukan perintah alam taruh kayak apakah Anda tidak memperhatikan? Disuruh berpikir. Berarti kita disuruh belajar tentang kisah itu. Dengan kasat mata, kekuatannya dahsyat pasti akan bisa menghancurkan dengan mudah Ka'bah. Tetapi lihat kekuasaan Allah di atas itu semua. Wal asri innal insana lafi khusri. Titik. Itu kan bukan perintah. Demi masa, demi waktu. Innal insan, insan itu pribadi satu. Innal insan lafi khusri. Itu tidak bisa ditransit ke bahasa Indonesia.
Dia tidak bisa bertubi-tubi. Apa, tauhid itu tuh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan nggak ada. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi titik. Padahal Arabnya nggak begitu. Inna itu penekanan, penekanan, penekanan. Lanya juga lafi, penekanan. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu ini bahasa Arab ya. Nggak semua bisa paham bahasa Arab di sini. Jadi sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan rugi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Coba lihat terjemahnya. Kalau kita ngerti bahasa Arabnya, kalau bahasa saya, kok nggak nendang banget, kok terjemahnya datar banget. Bayangin. Jadi orang itu dianggap melampaui batas karena merasa punya. Ghani itu kaya. Istighnaan tuh nggak butuh saya. Punya ini merasa punya. Kalla innal insan la yatgha. Lam taukid. Kal innal. Bertubi-tubi. Kalau bahasa bebasnya bahasa Arab yang di Indonesia kan bukan terjemah bahasa Indonesia. Sungguh-sungguh, 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 sungguh-sungguh manusia dalam keadaan melampaui batas karena dia merasa punya, merasa mereka tidak. Dan ini, jadi kita disuruh memotret diri kita, siapa diri kita oleh Al-Quran. Tapi karena padahal bentuknya bukan instruktif. Insan itu siapa aja. Selama saya merasa punya, menurut Allah itu sudah melampaui batas karena itu milik Allah. Maka dibenturkan dengan musibah, baru dia mengucapkan Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi belum menyelesaikan masalah dirinya. Bagaimana akan menyelesaikan masalah orang lain? Subhanallah. Ada bapak-bapak menanya, Pak Ustaz Arifin, zakatnya berapa kalau saya punya uang 10 miliar? Ya 2,5%. 10 miliar. 250 juta. Banyak banget. Oke, tahun ini saya keluarkan zakat. Tahun depan apa saya keluarkan zakat? Selama harta Anda sebesar itu ya di harus nisab. Harus. Apa kata-kata? Wih, uang saya semakin berkurang. Itulah dia tidak paham. Dia tidak bisa memahami. Semua itu milik Allah. Orang yang mengatakan uang saya berkurang adalah hanya orang yang merasa punya. Orang ajar, dia menghina saya karena dia merasa terpuji. Berarti dia tidak bisa memotret dirinya sendiri. Subhanallah. Ini kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia diingatkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada bentuk instruktif. Mana itu kan bentuk kabar. Pujian itu milik Allah loh, bukan milik Anda. Tapi kan berarti di dalam diri kita ada kecenderungan pujian milik aku. Jadi kita harus membaca bahwa pujian itu milik aku. Itu ada pada setiap insan. Disinilah permasalahan kita. Padahal pujian milik Allah. Maka ketika orang melihat teks itu, kan nggak ada instruktif, bener nggak ada instruktif. Tapi itu Anda diinstruksikan oleh Allah. Di dalam diri Anda ada yang mengatakan pujian milik aku, pujian milik aku. Allah itu punya pujian. Semua pujian milik Allah. Itu disuruh mikir kita. Yang gampang, Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Tidak ada bentuk instruksi. Tidak ada fil amr situ. Dengan nama Allah. Allah siapa? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dikasih. Bukan punya. Rumah Anda itu dikasih. Ini punya saya, ini sertifikatnya. Ya, Anda hidung telinga juga nggak ada sertifikatnya. Itu bukan milik Anda. Apalagi harga diri. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah lewat waktunya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa hadir nanti malam di Masjid Al-Husna. Saya akan pimpin salat tasbih, eh, salat tahajud sampai witir insya Allah. Hasabah. Selanjutnya Anda mau sahur boleh, tapi sahur bisa bawa makanan sendiri-sendiri mungkin ya. Saya tidak tahu di Masjid Al-Husna apakah menyiapkan gitu kan. Kita bisa puasa setiap hari pada hari-hari ini yang sangat mahal sekali. Ya. Dan insya Allah besok juga kita akan i'tikaf lagi di Masjid Al-Husna di belakang One Bell Park di Fatmawati. Jadi sebetulnya sebagian ulama dalam kitab itu mengatakan malam-malam ini lebih dahsyat daripada malam-malam Lailatul Qadar karena pakai qasam. Qasam itu apa? Sumpah wal fajri walayalin ashr.
demi waktu fajar dan demi eh, malam-malam 10. Malam-malam 10 itu dari awal sampai awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ma min ayyam al-amal salih fi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Nggak ada amal soleh yang dahsyat yang sangat dicintai oleh Allah kecuali hari-hari seperti ini. Dan pada hari ini nanti kita akan zikir mahalnya luar biasa. Please mahal. Ya, karena mahal kenapa? Karena nanti eh, apa namanya Jumat sore itu waktu yang sangat mahal, prime time. Itu mahal banget ya. Maka itu kita berusaha nanti sore saya ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berzikir sampai terbenam matahari dari habis asar. Jadi kita akan bahas who am I, kita membaca diri kita eh, di kajian kuliah subuh selanjutnya insya Allah ya. Nanti saya akan umumkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini dan tidak ada salahnya kalau kita meniatkan juga untuk orang lain. Ya. Saya belajar juga untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk berzikir eh, melalui Zoom, insya Allah. Ya. Dan saya undang semuanya di Jalan Fatmawati ada One Bell Park, di belakangnya ada Admiralty Residence, di situ ada Masjid Al Husna. Ya. Mudah-mudahan bisa hadir. Saya rasa ini saja dulu. Mudah-mudahan kita akan kajian lagi besok, kalau tidak salah, di Masjid Al Ihsan, saya lupa lah, masjid mana. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.